Oke, untuk pertemuan kedua ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya ya. Wow, ada 91 orang yang hadir. Untuk pertemuan dua ini, kita langsung aja, tanpa banyak basa-basi, kita udah masuk ke materi, ya, materi akuntansi dasar. Yang mana untuk pertemuan malam ini tuh, kita akan membedah konsep dasar akuntansi yang harus kita pelajari di sebelum kita membedah akuntansi itu sendiri. Ya, baik. Kita langsung aja. Udah muncul ya layarnya? Aman? Udah, Kak. Oke. Udah muncul. Oke, kita mulai aja. Karena kita itu generasi yang mempelajari akuntansi di kelas dasar ini, maka kita harus mempelajari juga dari dasar. Dari mulai membedah pengertiannya dulu, apa itu akuntansi, ya. Saya mau minta tolong satu orang buat membacakan pengertian ini. Boleh? Siapa yang sukarela untuk membaca? Sukarela Wancung? Aku mau dong, Kak. Boleh, silakan. Oke. Jadi, menurut American Institute of Certified Public Accountant, dalam buku Accounting Intermediate, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi, yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan. Sedangkan menurut Warren Fass dalam buku pengantar akuntansi, sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Oke, mantap. Terima kasih. Iya. Oke, kita bedah nih. Dari dua pengertian ini kita bedah dulu clue-clue yang ada di pengertian ini. Kenapa kita harus bedah? Karena sebetulnya di pengertian suatu ilmu atau hal-hal yang kita pelajari itu memang sudah mewakili. Mewakili apa? Mewakili kegiatan apa aja atau sudah menggambarkan suatu kegiatan yang akan kita lakukan pada suatu ilmu tersebut. Nah, sekarang kan kita sedang mempelajari akuntansi nih. Otomatis kita harus tahu dulu akuntansi itu apa sih sebenarnya. Jangan sampai kita ada di jurusan akuntansi tapi nggak tahu akuntansi itu apa. Hehe, nggak tahu, lupa lagi. Banyak loh mahasiswa kayak gitu. Nah, jadi kita bedah dulu bahwa akuntansi itu menurut Dr. Zaki Baridwan, ya, satu, dari segi kegiatannya adalah kegiatan jasa. Segi kegiatan. Kenapa dikatakan kegiatan jasa? Karena ya kita mempunyai kegiatan untuk membuat suatu informasi keuangan. Berarti kan jasa ya, bukan jual beli barang, bukan jual beli laporan keuangan, tapi kita menyediakan informasi keuangan untuk digunakan. Maka itu jasa. Yang kedua dari segi fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif. Yang mana data kuantitatif itu berarti sifatnya adalah angka. Ya. Kemudian dari angka tersebut mempunyai apa? Mempunyai ibaratnya adalah kegunaan. Kegunaannya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Untuk apa? Untuk kegiatan ekonomi di suatu instansi atau yang namanya perusahaan. Nah, yang kedua di sini, menurut Warren, bahwa laporan keuangan itu adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan. Ya, betul. Sistem informasi yang menghasilkan laporan karena nanti goal orientasinya adalah laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Maksudnya apa? Yang berkepentingan itu adalah siapapun yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut tergantung ke kepentingannya masing-masing. Kalau kita sebagai masyarakat mempunyai kepentingan nggak terhadap laporan keuangan negara? Punya. Ada yang punya, ada yang enggak. Jadi pada intinya suatu laporan keuangan itu akan berguna bagi yang mempunyai kepentingan. Kalau yang tidak mempunyai kepentingan ya cuek-cuek aja, ngapain baca laporan keuangan gitu kan. Nah, sekarang lanjut. Siapakah yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan? Yaitu ada dua pihak. Yang pertama pihak internal, yang kedua pihak eksternal. Berarti kalau internal itu dalam ruang lingkup suatu instansi.
Kalau eksternal di luar daripada suatu instansi. Nah, contohnya di internal itu ada manajemen dan karyawan, yang mana suatu organisasi perusahaan ketika ada orang di dalamnya, pasti itu akan memerlukan informasi keuangan. Untuk apa? Untuk memajukan kinerja perusahaan terutama. Karena yang namanya perusahaan atau sektor privat ya, itu goal orientasinya adalah profit, laba atau keuntungan. Maka dengan adanya laporan keuangan itu bisa membantu kinerja perusahaan. Kenapakah kok bisa membantu? Padahal laporan keuangan itu sifatnya cuman benda aja. Kalau secara awam kan cuman benda aja ya, selembaran-selembaran kertas sama tulisan-tulisan aja. Tapi manfaatnya itu sangat besar apabila kita mempunyai kepentingan. Itu manajemen dan karyawan, goal orientasinya adalah untuk ibaratnya memajukan kinerja perusahaan. Nah, kalau pihak eksternal, contohnya di sini ada 4. Untuk pemilik. Untuk pemilik tentunya untuk memonitor. Memonitor apa? Memonitor atau mengawasi manajemen dan karyawan dalam dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kenapa harus dimonitor? Kenapa harus dilihat dari laporan keuangan? Karena laporan keuangan itu menggambarkan seberapa besar keberhasilan manajemen dalam menjalankan jabatannya di suatu perusahaan. Itu bagi pemilik. Yang kedua, di eksternal itu ada kreditor. Ah, tapi sebelum saya lanjut, saya mau teman-teman semua on cam dulu. Saya lupa nih buat nyuruh on cam. On cam ya. Coba saya cek dulu. On cam. Oke. Terima kasih Maya. Yang lain on cam, on cam. Sebelum saya lanjut. Mahate Risma Damang. Alhamdulillah Damang, AA, Bager. Siapa itu tadi? So, on cam dulu. Nah, ingat ya, rules kelas kita adalah on cam. Oke, masih ada yang belum? Oke, lanjut. Yang kedua, kreditor. Kalau kreditor itu kepentingannya menggunakan informasi keuangan suatu perusahaan itu untuk memberikan fasilitas kredit yang diajukan oleh suatu perusahaan. Misalkan, Maya adalah calon nasabah dari banknya Melin. Nah, Melin sebagai pihak perbankan, ketika Maya mempunyai perusahaan dan ingin mengajukan kredit dengan nominal yang sangat besar, artinya Melin itu nggak akan kemana-mana lagi lihatnya, pasti lihat laporan keuangan. Karena apa? Sinyal aku jelek, Kak, putus-putus. Kalau putus-putus ganti dulu sinyalnya. Yang lain aman ya? Aman. Oke. Nah, saya analogikan lagi tadi. Maya itu calon nasabahnya banknya Melin. Kemudian Maya akan mengajukan kredit ke banknya Melin dengan nominal yang sangat besar. Nah, Melin itu pasti nggak akan lirik-lirik lagi. Lihat gedungnya, lihat seberapa banyak karyawannya, kemudian hal-hal yang sifatnya bukan keuangan, tidak. Tapi pasti yang pertama dilihat adalah kinerja keuangannya. Ya. Makanya kita di kampus atau di perguruan tinggi pasti belajar mengenai analisis laporan keuangan. Karena dalam laporan keuangan itu sangat memuat informasi-informasi keuangan, atau ibaratnya kalau pihak perbankan dalam menilai seorang calon nasabah, yaitu akan menilai seberapa besarkah kemungkinan atau ibaratnya kemampuan suatu perusahaan dalam mengembalikan fasilitas yang telah diberikan oleh perbankan. Kalau misalkan kita nggak nilai, perbankan nggak menilai kinerja perusahaannya, otomatis perbankan pasti akan mengalami kerugian di masa yang akan mendatang. Apa? Akan terjadi apa? Akan terjadinya suatu kredit bermasalah. Nah, jangankan jauh-jauh. Kita aja ya, kalau minjemin ke teman, pasti lihat-lihat dulu orangnya, ya nggak? Ya kan? Nah,
Kalau nggak lihat dulu orangnya, pasti kita itu harus merelakan suatu hari nanti piutang kita itu tidak tertagih. Nah, apalagi kreditor yang meminjamkan uang dengan nominal yang sangat besar. Itu salah satu fungsi dari laporan keuangan bagi si pemangku kepentingan, ya, yang mempunyai kepentingan. Selanjutnya, untuk investor. Nah, kalau untuk investor itu hubungannya dengan pembelian saham di suatu perusahaan. Investor kalau nanam saham pasti ujung-ujungnya pengen keuntungan kan? Ya kali kita nanam saham tapi di perusahaan yang operasionalnya kurang baik. Itu sangat nggak mungkin. Jadi cerminan suatu perusahaan baik dan tidaknya itu ada di laporan keuangan. Tapi laporan keuangan pun tidak serta-merta mentahnya langsung kita telan mentah-mentah, enggak. Tapi kan ada proses audit. Nah, disitulah proses pemeriksaan atau pengujian laporan keuangan itu sudah disusun dengan benarkah, sebenar-benarnya dengan keadaan yang aslinya atau belum. Jadi pihak investor pasti hati-hati dalam memutuskan, dalam mengambil keputusan untuk menanam saham di suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat contohnya adalah pemerintah. Pemerintah di sini mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Kenapa? Karena untuk dasar pengenaan pajak. Ya, dasar pengenaan pajak. Nah, kebetulan nih ada Pak Kamal. Pak Kamal itu seorang pengusaha, teman-teman. Pak Kamal itu mempunyai suatu perusahaan yang memang bekerja sama dengan pemerintah. Pasti Pak Kamal kena pajak. Betul, Pak? Betul, Baik itu PPh badannya, apalagi PPh pasal 21-nya. betul sekali. Betul. Nah, Pak Kamal pasti perlu membuat laporan keuangan. Wajib. Betul, wajib. Nah, jadi kita punya sampel nih. Kebetulan Pak Kamal itu seorang pengusaha yang memang di bidangnya. Kemudian ini ada hubungannya dengan suatu informasi keuangan, antara informasi keuangan pemerintah dengan suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu diwajibkan melaporkan informasi keuangannya kepada pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak, sebagai dasar perhitungan pajaknya. Seperti itu. Betul ya Pak Kamal? Betul sekali. Nah, perlu diketahui juga Pak Kamal. Pak Kamal itu sudah statusnya sudah pengusaha, tapi masih belajar laporan keuangan. Karena apa? Karena beliau membutuhkan apa? Ilmu untuk akuntansi itu ya untuk menjalankan perusahaannya seperti itu. Jadi bisa dijadikan motivasi bagi kita semua ya, bahwa akuntansi itu nggak sempit, bukan cuman buat kerja aja. Tapi ketika kita mempunyai suatu perusahaan pun kita perlu ilmu akuntansinya. Seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung aja ya, nggak perlu nunggu sesi tanya jawab. Lanjut dulu atau ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, siap bos. Dalam pencatatan laporan keuangan, ada cash basis dan accrual basis. Nah, sepintas aja bahwa dalam dasar pembuatan atau dasar penyusunan laporan keuangan itu ada dua basis itu. Kita bahas secara garis besarnya aja. Tapi yang akan kita perdalam adalah di accrual. Karena untuk pemahaman dasar itu adalah accrual basis. Nah, untuk dasar kas pada intinya suatu konsep di mana laporan pendapatan sama biaya atau beban itu akan dilaporkan ketika kas diterima atau dibayarkan. Saya baca dulu untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua, dasar accrual adalah suatu konsep di mana laporan pendapatan dan biaya atau beban itu akan dilaporkan ketika pendapatan dihasilkan atau beban diakui. Nah, jadi maksudnya perbedaan dari kedua dasar ini adalah ketika kalau accrual seluruh kegiatan transaksi dicatat. Baik itu menggunakan uang atau kas ya atau tidak. Kalau di dasar kas suatu beban sama pendapatan itu akan dicatat apabila sudah diterima dan dibayarkan uangnya.
Jadi kalau belum ada transaksi atau keluar masuknya uang, kalau di cash basis itu tidak dicatat. Tapi kalau di accrual basis mau pakai uang ataupun enggak, itu pasti diakui dan dicatat. Itu perbedaannya. Ya. Oke. Lalu yang akan kita pelajari adalah dasar accrual, yang mana untuk akuntansi sektor privat itu menggunakan accrual basis atau dasar accrual. Kenapa? Karena suatu perusahaan wajib melaporkan seluruh pendapatan dan biaya, baik itu yang sudah berbentuk uang ataupun belum. Beban yang sudah dibayar ataupun yang baru diakui itu wajib dilaporkan. Seperti itu ya. Nah, bagaimana gambaran umum dari hal-hal yang akan kita pelajari ke depan? Ya, seperti yang sudah ada di silabus, di pamflet, ini gambaran umumnya. Jadi satu siklus akuntansi, satu rangkaian proses pembuatan laporan keuangan itu tergambar di sini. Nah, boleh diperhatikan dulu 1 menit. Ini rangkaian siklus akuntansinya. Rangkaian ya, baru rangkaian aja. Tapi isinya sangat manis juga. Nggak perlu takut. Boleh diperhatikan dulu. Saya kasih waktu 1 menit untuk memperhatikan, dan untuk yang bertanya boleh. 1 menit ya. Berarti 1951, 1952. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kita lanjut dulu. Ini merupakan bagan atau ibaratnya suatu rangkaian yang akan kita pelajari nanti ke depan selama 30 kali pertemuan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai transaksi. Nah, maksudnya di transaksi di sini adalah kita akan mempelajari tentang jenis transaksi. Kemudian dokumen-dokumen transaksi ada apa aja. Cara menganalisis transaksi, itu akan kita pelajari. Fungsinya untuk apa? Untuk proses pembuatan jurnal umum. Yang mana jurnal umum ini nanti akan digunakan sebagai fondasi dalam pembuatan laporan keuangan. Tanpa jurnal umum, laporan keuangan tidak akan ada. Ibaratnya pohon tanpa akar, nggak akan tumbuh-tumbuh. Kayak gitu. Nah, jadi jurnal umum itu akar dari laporan keuangan. Makanya jurnal umum ada di proses paling awal. Nah, seperti itu. Di jurnal umum kita memerlukan ilmu apa aja? Di jurnal umum kita akan memerlukan pemahaman mengenai nama-nama akun. Kita harus paham nama-nama akun itu ada apa aja, kelompoknya apa aja, kemudian saldo normalnya seperti apa. Saldo normal itu ya yang di debit, yang di kredit itu yang mana gitu kan. Kalau kita tidak memahami itu, kita nggak akan bisa bikin jurnal. Apakah akan dipelajari dan akan diajarkan? Saya bakal ajarkan teman-teman semua buat menyusun laporan keuangan. Jadi dari step 1 sampai step terakhir itu pasti saya ajarkan, insya Allah ya. Kemudian, untuk tahapan yang ketiga pada proses pembuatan laporan keuangan itu adalah posting buku besar. Ketika kalian mendengar buku besar, ada yang udah kebayang nggak buku besar itu seperti apa contohnya? Ada yang udah pernah lihat buku besar seperti apa? Ada? Bukunya besar? Belum. Belum. Kayak buku rentenir. Paling tahu isinya doang. Buku rentenir. Siapa Belum tahu. Isinya akun-akun gitu. Iya kan Kak? Kayak gitu ya. Transaksi. Kayak buku rentenir yang bukunya besar gitu. Mana ya, saya nggak ada bukunya. Bukan, buku besar itu bukan bukunya yang gede. Buku yang memuat semua transaksi yang terjadi sih kalau menurut saya. Oke, mantap. Oke, sebelum pemikiran kita traveling ya,
ada yang ke buku rentenir. Aduh, saya baru kali ini ketika saya nanya buku besar itu apa, ada yang jawab buku rentenir. Oke, kita ini dulu. Saya paparkan dulu bahwa buku besar itu memuatnya memang betul transaksi, seperti yang sudah Ibu Sandra tadi katakan. Jadi buku besar itu adalah bukan bukunya yang besar, tapi tabelnya yang banyak. Jadi dalam satu sheet ya, sheet Excel atau misalkan dalam satu halaman sistem yang memuat buku besar, itu ada rangkuman transaksi dari setiap akun. Jadi kalau di jurnal nih, kita itu hanya ibaratkan seluruh akun dari mulai aset sampai ke beban itu disatu-rumahkan. Itu di jurnal. Tapi kalau udah masuk ke buku besar, nanti itu ditabel-tabelkan, kemudian setiap tabel satu akun. Satu tabel untuk kas, satu tabel untuk piutang, satu tabel untuk utang, satu tabel untuk beban, itu berbeda-beda. Makanya rata-rata mahasiswa akuntansi pada saat pembelajaran dasar paling kesal di buku besar. Karena apa? Karena ya memang tabelnya banyak gitu. Paling kesel di situ. Meskipun tahapannya memang mudah banget. Sisa mindah-mindahin aja dari jurnal umum ke buku besar. Cuman posting-posting aja dari kas transaksi yang pertama, kemudian simpan ke buku besar. Transaksi yang kedua simpan ke buku besar. Tapi yaitu tadi, ketika prosesnya mudah, tapi kalau kerjanya banyak, tetap aja kesel juga gitu. Tapi hal tersebut nggak mengurungkan niat kita buat belajar akuntansi ya. Justru kita harus merasa tertantang oleh hal itu. Gitu. Nah, jadi di buku besar itu hati-hati kalau misalkan masih ada yang menyebutkan buku besar itu adalah buku rentenir, itu bukan. Tapi buku rentenir adalah bagian daripada alat untuk menulis buku besar mungkin ya. Bukan alat, tapi media ya. Sebagai media untuk mencatat gitu. Oke. Di buku besar ini nanti selain memuat tabel-tabel, tapi itu akan memuat saldo-saldo akhir di setiap transaksi pada saat kita setelah posting jurnal umum. Tapi bukan berarti buku besar itu akan memuat nominal yang sebenarnya, tidak. Tapi nominal yang sebenarnya akan tercipta ketika, sebentar, saya jelasin dulu neraca saldo. Nah, di buku besar itu kan tadi saya sudah bilang bahwa akan ada saldo-saldo akhir di setiap akun. Yang tadinya satu tabel, satu akun, satu tabel, satu akun. Nah, dari masing-masing akun itu akan tercipta satu saldo akhir dari masing-masing. Itu misalkan Ibu Sandra saldo akhirnya sekian, Ibu Ajeng saldo akhirnya sekian, Ibu Melin saldo akhirnya sekian. Saldo utangnya misalkan. Nah, untuk saldo utang masing-masing itu akan diposting ke neraca saldo percobaan atau trial balance. Yang mana di neraca saldo percobaan ini memuat saldo akhir sementara dari setiap akun. Ingat ya, masih sementara. Kalau sementara artinya belum menjadi saldo sebenarnya atau belum bisa digunakan sebagai dasar perhitungan laporan keuangan. Dengan catatan, apabila masih ada akun yang wajib disesuaikan. Kalau udah nggak ada yang wajib disesuaikan mah ya bisa dipakai buat apa namanya tuh? Sebentar, baterai saya lowbat nih kayaknya. 38 masih cukup. Belum bisa digunakan sebagai kalau misalkan tidak ada akun akrual yang wajib disesuaikan, artinya nggak ada transaksi akrual yang harus disesuaikan, itu masih bisa-bisa aja. Ini di neraca percobaan ini menjadi dasar perhitungan laporan keuangan. Tapi kalau ada akun akrual yang wajib disesuaikan, maka itu harus dicari dulu. Dengan apa? Dengan jurnal penyesuaian. Makanya adanya jurnal penyesuaian itu fungsinya adalah untuk mencari saldo sebenarnya dari setiap akun yang wajib disesuaikan. Kalau yang nggak perlu disesuaikan gimana, Kak? Ya udah, nggak usah mempersulit diri gitu. Kalau yang nggak perlu disesuaikan ya udah, simpan aja. Kita hanya bertugas sebagai hanya wajib menyesuaikan akun yang harus disesuaikan aja. Kalau nggak harus, nah ya nggak usah gitu. Nah,
Selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja atau worksheet itu fungsinya untuk mempermudah kita dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, yang mana di kertas kerja ini kita akan dipermudah dalam proses penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo percobaan ini belum menjadi yang sebenarnya kan setelah ada jurnal penyesuaian, maka itu harus disesuaikan lagi saldo-saldonya. Maka akan tercipta neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah saldo-saldo akhir dari setiap akun yang sudah disesuaikan ataupun yang tidak disesuaikan. Jadi akan ada saldo akhir debit kredit yang berbeda dari neraca saldo percobaan. Dan kemudian setelah kertas kerja di kertas kerja ini selain memuat informasi neraca saldo setelah penyesuaian akan memuat 3 atau 2 informasi lagi tergantung kita pakainya yang 10 kolom atau yang 12 kolom. Kalau yang 10 kolom akan memuat laporan keuangan laba rugi sama neraca. Tapi kalau untuk yang 12 kolom itu pasti akan memuat 3 laporan keuangan, yaitu laporan perubahan ekuitas. Ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh enggak. Kalau ada itu mempermudah, kalau enggak ada pun enggak mempersulit. Cuman sedikit aja sulitnya. Oke, lanjut. Laporan keuangan di sektor privat atau di perusahaan itu ada 5 yang wajib disusun. Nah, ini enggak di-mute. Nih, harus mute dulu. Oke. Laporan keuangan itu ada 5. 1, laporan laba rugi. Yang mana di laporan laba rugi itu memuat informasi laba atau kerugian suatu perusahaan di atas. saya buat dulu ya. Nah, pada suatu periode akuntansi. Misalkan hari ini kan bulan apa? Bulan September. Ibu Sandra punya perusahaan, mau nyusun laporan keuangan yang bulan September, berarti ya harus per akhir bulan. Harus nunggu dulu closing atau tutup buku. Kalau sebelum tutup buku gimana? Ya bukan nggak akan bisa, tapi pencatatannya itu tidak ada patokan. Jadi untuk laporan keuangan itu harus ada yang namanya tanggal mulai dan tanggal akhir. Tanggal mulainya tanggal berapa, tutup bukunya tanggal berapa. Kenapa harus ada tutup buku? Karena harus ada patokan. Kita nyusun laporan keuangan per tanggal berapa. Kalau tidak ada patokan, artinya nanti ya bakalan pabelitea gitu kalau kata bahasa Sunda. Sedangkan transaksi terus berjalan gitu kan. Makanya harus ada pembatas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Contoh kalau di perbankan tanggal 25 itu udah bukan 25. Iya, 25 itu udah closing ya misalnya. Atau di perusahaan per end of month. Misalkan per akhir bulan. Kalau September 30 ya. September tuh 30 atau berapa sih? Berapa hari sih? Lupa lagi saya. 30. Oke. Misalkan untuk periode September, artinya laporan keuangan akan dicatat per 30 September. Tapi bukan berarti 30 September harus selesai. Tidak. Nah, maksudnya di sini untuk laporan keuangan per September, maka yang harus dicatat adalah ya udah cukup transaksi dari awal bulan sampai 30 September aja. Kalau yang tanggal 1 awal bulannya gimana, Kak? Ya nanti itu susunnya ke laporan keuangan periode selanjutnya. Kadang mahasiswa-mahasiswa itu nggak paham periode akuntansi itu seperti apa. Nah, itu gambarannya. Ya. Ketika ada patokan awal dan patokan akhirnya. Ada per bulan, per triwulan, per semester, atau per tahun. Seperti itu. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Yang mana perubahan ekuitas itu atau perubahan modal itu memuat informasi perubahan modalnya. Modal awal sekian, ketika ada laba atau kerugian, maka akan memuat informasi modal akhirnya di setiap periodenya. Kenapa harus tahu modal akhir? Untuk penyusunan neraca. Nanti untuk saldo modal akhir itu yang sudah kita ketahui dari laporan perubahan modal akan kita bawa ke laporan neraca. Maka akan menciptakan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas itu menjadi seimbang saldonya. Kalau sekarang kan belum ke gambar ya, ini secara garis besar aja. Kenapa saya tidak sajikan gambaran prosesnya?
Karena nanti kalau disajikan bakalan ngeblank, ketukar-tukar nanti tabelnya. Jadi cukup tugas teman-teman semua di pertemuan kedua ini menghafal proses ini aja. Tanpa tahu tabelnya seperti apa. Untuk apa? Untuk meminimalisir kepuyengan. Membedakan tabel-tabel satu dengan tabel lainnya. Karena sudah kejadian. Udah pernah kejadian kayak gitu. Ketika ditampilkan, udah Kak pusing. Banyak yang kayak gitu. Yang ketiga, yang keempat, laporan arus kas. Kalau laporan arus kas itu lebih kepada informasi kas. Kas kita masuk dari mana aja, kas kita keluar kemana aja. Itu laporan arus kas. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan catatan dari keempat laporan keuangan ini. Jadi, catatan atas laporan keuangan itu adalah laporan keuangan. Tapi dihasilkan dari 4 laporan keuangan ini. CLK nggak akan tercipta kalau nggak ada 4 laporan keuangan di atas ini. Seperti itu. Kemudian, yang akan kita pelajari cuma 4. Sampai laporan arus, 3 sampai laporan neraca aja. Kalau misalkan ada waktu laporan arus kas bisa kita pelajari. Tapi kalau nggak ada, cukup sampai neraca aja untuk dasar. Selanjutnya ada jurnal penutup. Di jurnal penutup ini kita akan menutup seluruh akun nominal. Nah, akun nominal itu apa? Nanti akan saya kasih tahu. Jadi akun nominal itu setiap akun-akun yang sifatnya hanya nominal saja. Atau pendamping daripada akun real. Oke, itu aja dulu sebagai gambaran umumnya dari proses satu siklus akuntansi. Meskipun di sini setelah jurnal penutup itu masih ada proses lainnya, cuma secara garis besar ini aja dulu. Akan kalian ketahui ketika sudah masuk kepada proses materi ini. Itu pasti dipelajari. Ya. Nanti ini tolong dihafalkan untuk rangkaian ini. Nanti di pertemuan ketiga saya akan tes. Berarti kalau pertemuan ketiga hari Minggu ya, bukan hari Minggunya tapi hari ini lagi, hari Jumat lagi. Saya akan tes untuk rangkaian siklus akuntansi ini satu persatu. Semuanya bakalan kebagian. Oke, kita lanjut. Ini cuman pengertian-pengertian aja bisa dibaca. Saya nggak baca pengertian tadi ngejelasinnya. Cukup teman-teman baca aja nanti di rumah masing-masing. Nah, saya akan ngasih tahu tentang akun. Ini pengertian ya, harus dibaca. Akun-akun. Dalam akuntansi itu kita akan mengenal yang namanya akun. Bukan akun Facebook, bukan akun Instagram ya. Bukan. Tapi akun itu adalah rekening yang kita gunakan, nama-nama perwakilan transaksi yang akan kita gunakan di setiap transaksi yang terjadi di suatu perusahaan. Jadi, kalau ada keluar masuknya uang yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, penerimaan, atau pengeluaran kas, itu pasti ada akunnya. Nah, akunnya itu ada akun apa aja? 1 akun real, 2 akun nominal. Apa itu akun real? Nah, saya mau minta tolong bacain lagi sama 1 orang. Pengertian akun real sama akun nominal, siapa yang ingin menjadi sukarelawan lagi? Cum. Boleh, Kak. Boleh, silakan. Akun real adalah akun permanen dalam jurnal umum yang tidak ditutup di akhir tahun akuntansi, sehingga saldonya tetap dilanjutkan ke tahun berikutnya. Akun real dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu aktiva, utang, atau kewajiban, dan ekuitas. Oke, terima kasih. 1 lagi, nominal? Aku, Kak. Boleh, silakan. Teteh Ajeng. Akun nominal ya? Ya, akun nominal. Akun nominal adalah kelompok akun yang memiliki nilai saldo bersifat sementara atau temporal. Nilai saldo akun-akun kelompok ini hanya ada selama 1 periode saja, karena akan ditutup di akhir periode akuntansi atau buku. Akun nominal yaitu pendapatan dan biaya. Oke, terima kasih Teteh Ajeng. Meskipun bukan dari Sunda, saya panggilnya Teteh ya. Teteh Ajeng sama AA Widianto, terima kasih. Oke, perbedaan dari kedua akun ini bukan akun ya, tapi ibaratnya adalah kelompok. Ada kelompok akun real, ada kelompok akun nominal. Kalau akun real, itu sifatnya
akan dibawa, sifatnya permanen. Kemudian akan dibawa setiap periode akuntansinya. Misalkan, ketika ada saldo utang di periode 1, apakah ketika belum lunas akan dianggap lunas kalau udah masuk ke periode 2? Meskipun belum dibayar? Belum. Nah, pasti diakui lagi. Itu contohnya. Kan di sini ada aktiva, hutang, ekuitas. Ketika aktiva, hutang, sama modal itu ada nominalnya di satu periode, itu pasti akan diakui lagi pada periode selanjutnya. Nominalnya. Apalagi barangnya. Gitu kan. Kalau aku nominal, yang namanya nominal. Artinya kalau nominal itu hanya angkanya aja. Di akun nominal ini, ada 2 akun, ada 2 kelompok yang termasuk, yaitu pendapatan sama biaya. Kenapa pendapatan sama biaya sifatnya sifatnya temporal? Karena untuk akun nominal ini hanya angka saja, yang mana angka-angka ini akan ditutup pada saat penutupan periode. Makanya tadi di atas ada yang namanya jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup ini kita akan menutup akun nominal. Berarti kalau jurnal penutup akan menutup akun nominal, artinya akan menutup akun apa? Aktiva, hutang, ekuitas, atau pendapatan biaya? Pendapatan biaya. Bentar. Jadi, 2 kelompok akun pendapatan sama biaya ini akan ditutup setiap akhir periodenya. Akan dinolkan saldonya di laporan keuangan. Nggak akan ada laporan keuangan yang menyajikan pendapatan sama biaya lagi setelah nominal ini ditutup. Maka nanti akan ada setiap saldo akhir yang menjadi acuan nantinya di akun nominal itu akan dinolkan saldonya, nggak akan diakui lagi di periode selanjutnya. Berarti kalau misalkan di aktiva, hutang, ekuitas itu ada saldo, masing-masing misalkan 10 juta. Itu pasti dibawa lagi ke saldo awal. Tapi kalau akun nominal, ketika ada masing-masing 10 juta, ya udah dinolkan, artinya kan saldonya 0. Kalau udah saldonya 0, itu nggak akan ada lagi akun nominal pada awal periode. Pasti saldonya mulai dari 0 lagi. Seperti itu maksudnya. Nah, ini untuk pengertian akunnya. Ini untuk contohnya. Nanti bisa dibaca aja untuk contohnya. Nah, saya mau ngasih tahu tentang ini aja dulu. Saldo normal akun. Tadi saya katakan bahwa untuk proses pembuatan jurnal, kita membutuhkan ilmu pemahaman nama-nama akun, saldo normal akun, ketiga, analisis transaksinya. Untuk analisis transaksi nanti kita langsung praktek pada saat di materi jurnal umum. Untuk pemahaman nama-nama akun kita akan pelajari malam ini. Tapi nggak semuanya. Tapi saya akan kasih filenya untuk nama-nama akun, cukup dibaca aja. Nah, tapi untuk saldo normal akun kita akan hafalkan malam ini. Siap? Siap tidak? Iya, Kak. Harus siap. Siap nggak siap? Harus siap. Oke? Karena saya selalu punya jalan untuk kalian cepat hafal. Saya mau 1 orang lagi buat tolong baca. Cara bacanya kayak gini. Harta bertambah di sebelah debit. Berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya di debit. Kedua, utang bertambah di sebelah kredit. Berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya kredit. Dan seterusnya. Siapa yang mau jadi sukarelawan lagi? 1 orang. Maya. Siapa? Maya. Boleh Maya sambil rebahan, boleh. Iya, Kak. Akun di sebelah harta ya, Kak, tadi. Ya. Bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, saldo normalnya debit.
utang bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, saldo normalnya kredit. Modal bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, saldo normalnya kredit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, saldo normalnya kredit. Biaya bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, saldo normalnya debit. Oke, terima kasih Maya. Ya, Kak. Nah, kalau misalkan kita baca seperti ini di tabel, kan pusing ya. Debit, kredit, seliwer gitu mata kita. Saya nggak akan nyuruh ngapalin, cukup perhatiin aja untuk tata cara ngapalin yang cepat. Jadi nggak akan susah-susah lah. Kita sepakati bahwa kita mempunyai 5 jari. Ini cara ngafalnya buat saldo normal akun ini. Kenapa ini harus dihafal? Karena kita bakalan praktek jurnal umum nanti. Dan jurnal umum itu kepake seumur hidup kalau kita masih ada di ruang lingkup akuntansi. Sebentar dulu boleh bertanya. Boleh, Pak, silakan. Saldo normal itu apa sih yang dimaksud dengan Saldo normal itu adalah aturan untuk posisi akun ketika bertambah dan berkurang dan saldo normalnya di mana. Saldo normal itu ibaratnya adalah suatu aturan baku yang diterapkan kepada 5 kelompok akun ini ketika ada suatu transaksi bertambah atau berkurang yang berhubungan dengan kelima kelompok akun ini. Seperti itu maksudnya. Siap, terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Nah, nanti saldo normal akun ini akan digunakan pada proses penjurnalan. Di jurnal umum kan kita harus tahu yang masuk ke debit yang mana, yang masuk ke kredit yang mana. Betul tidak? Nah, kalau misalkan kita tidak mengetahui aturan baku yang ada ketika bertambah dan berkurang yang berhubungan dengan kelompok 5 kelompok akun ini, maka kita nggak akan tahu. Kita nggak akan bisa bikin jurnal. Karena untuk aturan debit kreditnya kita nggak tahu. Ini siapa yang bikin aturan? Bukan saya. Tapi ini aturan sudah dari standar akuntansi keuangannya. Gitu. Di mana-mana seluruh dunia untuk aturan saldo normal akun pasti sama. Ketika aset bertambah pasti di debit, berkurang di kredit. Kalau untuk laporan keuangan warung itu beda lagi ya. Warung yang cuma nyatet keluar sama masuk uang itu beda lagi. Tapi kalau akuntansi secara standar yang bisa dibaca oleh umum, artinya itu mempunyai aturan umumnya yang bisa dibaca oleh semua elemen. Yang bisa baca, kalau nggak bisa, ya tetap nggak bisa. Nah, untuk menghafal saldo normal akun ini, ada satu trik. Kita sepakati dulu. Kan harta bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Biaya bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal di debit. Kalau seperti itu, rumit. Kita sepakati 5 jari kita adalah untuk 5 kelompok akun. Yang pertama, harta. Telunjuk kita adalah utang. Yang ketiga adalah modal. 4 adalah pendapatan. Yang kelima, biaya. 5 jari untuk 5 kelompok akun. Nah, ketika bertambah dan ketika berkurang, ini ada cirinya. Kalau misalkan jari kita ke atas, artinya debit. Jari kita ke bawah, artinya kredit. Sepakat nggak? 5 jari untuk 5 akun. Kalau jari kita ke atas, artinya debit. Mau bertambah, mau berkurang. Kalau jari kita ke atas, artinya debit. Kalau jari kita ke bawah, artinya kredit. Sepakat belum semua? 106 orang sepakat. Oke. Kalau sepakat, kita mulai praktek. Ketika jari kita
Ketika 5 kelompok akun bertambah, maka jari kita akan menunjukkan seperti ini. Ketika seluruh akun bertambah, jari kita akan menunjukkan seperti ini. Artinya apa? Artinya, ini kan harta. Karena tadi saya sebutkan bertambah, maka ketika bertambah ada artinya nih, jempolnya ke atas, debit atau kredit? Debit. Oke. Yang kedua adalah utang. Utangnya bertambah. Terus jari kita ke bawah, artinya bertambah sebelah mana? Kredit. Mantap. Yang ketiga, ini adalah modal. Dan saya ucapkan adalah tadi bertambah. Dan jarinya ke bawah, artinya modal bertambah di sebelah. Kredit. Oke, pendapatan sekarang bertambah di sebelah. Kredit. Beban bertambah di sebelah. Debit. Nah, ketika seluruh akun bertambah, posisinya sama dengan saldo normal. Jadi saldo normal itu sama dengan bertambah. Bisa diasumsikan seperti itu aja, ibaratnya. Ya, karena sama posisinya. Nah, sekarang kita lupakan tabel ini. Sini aja. Lupakan tabel yang tadi, sekarang kita praktekkan tangan ini. Tadi saya bilang ketika 5 kelompok akun bertambah dan ketika jarinya ke atas itu debit dan ke bawah itu kredit, maka ketika bertambah seluruh akun posisi jari kita akan seperti ini. Artinya harta bertambah di debit, utang bertambah di kredit, ekuitas bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di debit. Cukup hafal yang bertambah aja. Kalau berkurang berarti kan kebalikannya. Ya kan? Nah, sekarang ada yang sudah hafal? Ada, Kak. Coba, Cung. Siapa? Aku, Kak, coba. Boleh, silakan. 5 ini, Kak. Ya. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit, nominal ya? Saldo nominalnya debit. Saldo normal. Saldo normalnya debit. Nah. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Biaya. Ya, biaya betul. Biaya bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Kasih tepukan yang gemuruh, teman-teman. Oke, Teteh Ajeng, terima kasih. Barusan udah tepat banget ya. Jadi, metode 5 jari itu mempermudah untuk penghafalan kita. Kalau dihafal tabel kayak gini, karena debit kredit ada kata-kata debit kreditnya, itu sedikit bikin mata kita seliwer. Tapi kalau pakai jari, siapa lagi yang mau coba dan udah paham tadi? Coba. Boleh. Boleh. Nita ya? Iya, Kak. Oke, silakan. Bukan call me ya, bukan ya? Akun hartanya bertambah di sisi debit, kalau berkurangnya di sisi kredit. Utang bertambahnya di sisi kredit, kalau berkurangnya di debit. Nah, untuk saldo normalnya kredit. Kalau harta tadi saldo normalnya di debit. Nah, yang terusnya modal itu kalau bertambahnya di sisi kredit, berkurangnya di sisi debit. Kalau saldo normalnya itu kredit. Pendapatan itu berkurangnya di kredit. Kalau bertambah dulu. Bertambahnya di kredit, berkurangnya di sisi debit. Saldo normalnya kredit. Kalau
biaya. Biaya itu bertambahnya di debit, berkurangnya di sisi kredit. Saldo normalnya debit. Oke, mantap. Terima kasih. Sekarang siapa tuh? Dahra. Nafisa. Mbak izin mau tanya aja. Boleh. Maaf ya karena baru masuk tadi, baru selesai kampus. Mau tanya itu saldo normal itu maksudnya gimana? Saldo normal itu adalah aturan baku atau aturan yang memang sudah nggak bisa diganggu gugat ketika kita akan menentukan suatu akun akan di-input ke sebelah debit atau kredit. Jadi pada saat posting jurnal atau pada saat kita membaca laporan keuangan pun perlu pemahaman saldo normal akun. Baik itu membaca ataupun menyusun laporan keuangan, perlu pemahaman saldo normal akun. Auditor pasti perlu paham saldo normal akun. Apalagi akuntingnya. Akunting itu memerlukan pemahaman saldo normal akun untuk menentukan ketika suatu transaksi itu terjadi akan dimasukkan ke debit atau kreditkah. Maka ini perlu adanya pemahaman ini. Seperti itu. Terus dia selalu sama-sama kejadian yang bertambah gitu, maksudnya kalau misalnya harta bertambah? Selalu sama. Seluruh harta, misalkan kelompok, misalkan gini lah, dalam satu kelas kita dibagi menjadi 5 kelompok. Harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Nah, si ketua, berarti ketuanya itu kan 5 kelompok ini, 5 nama ini. Berarti ketika si kelompok harta bertambah di debit, berarti seluruhnya, seluruh anggota, Nafisa, saya, misalkan sama Nita, sama Pak Kamal, itu kelompok harta. Kalau ketua ketika bertambah masuk ke debit, ya udah kita ikut aja ke debit semua, gitu. Harus ikut kemanapun si ketua berangkat. Itu aturan saldo normal. Ibaratnya analoginya seperti itu. Kalau misalkan saya kelompok utang, ketika bertambah, harusnya saya ke kredit, tapi saya malah masuk ke harta. Cukup, pasti nggak diakui gitu. Sama kelompok harta. Karena apa? Karena sudah aturan bahwa ketika harta, utang, modal, pendapatan, biaya bertambah, harus pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau kita pulang ke rumah orang, pasti ditanya, ini anak siapa? Gitu. Pasti kayak gitu. Analoginya seperti itu. Jadi ini sudah baku ya? Baku. Sudah baku. Dimanapun, mau ke Papua, mau ke Sabang, sampai Merauke, aturan prosesnya debit kreditnya pasti sama. Bahkan yang sudah ada mahasiswa dari Timor Leste yang belajar kelas privat di saya, sama belajarnya kayak gini. Cuman bedanya, ya ada yang pakai bahasa Inggrisnya, itu lebih banyak gitu. Cuman beda bahasa aja. Tapi kalau untuk dari segi aturan, sama. Di belahan dunia manapun, aturan akuntansi itu sama. SAK kan mengadopsi dari IFRS, dari standar internasional. Artinya, kalau adopsi, ada adaptasi. Adaptasi itu berarti aturan yang digunakan di internasional pasti diterapkan di nasional. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mantap. Makasih, Kak. Ada yang masih belum hafal nggak untuk saldo normal aku nih? Cung, yang belum hafal harus ke depan, nggak boleh malu-malu. Maksudnya bicara gitu. Yang belum hafal, yang belum paham, harus bicara. Soalnya file untuk konsep dasar akuntansi ini bisa di-share? Pasti di-share. Kalau untuk record, kayaknya besok saya uploadnya ya. Soalnya laptop saya lowbat nih. Harus dicas dulu. Ya. Oke. Untuk file, saya akan kirim besok juga kayaknya. Besok ya, besok pagi ya. Di WhatsApp aja ya? Iya, siap di WhatsApp aja. File, record pasti dikirimkan semua. Oke, ada yang masih belum apa nggak? Bu, boleh izin tanya Pak? Boleh, Pak Cahyo. Bagaimana? Perkenalkan, Pak Cahyo. Bu, untuk tadi kan ada info cash basis, accrual basis itu tadi kan ada itu kan. Apa bedanya cash basis sama accrual basis? Cash basis sama accrual basis itu bedanya adalah dari pengakuan sama pencatatan biaya sama beban aja. Jadi ketika biaya sama beban, pendapatan sama beban. Kalau di cash basis,
suatu laporan keuangan, suatu perusahaan atau suatu instansi akan mencatat pendapatan dan beban ketika memakai uang transaksinya. Kalau nggak pakai uang, nggak akan dicatat. Kalau di accrual basis, mau pakai uang ataupun tidak, untuk transaksi adanya pendapatan dan biaya, itu pasti dicatat. Itu aja bedanya, Pak. Dan secara teknis nanti di akun-akun accrual itu, di accrual basis itu ada akun yang memang berbeda daripada cash basis. Ada akun yang harus kita pahami dari accrual basis itu. Seperti itu, Pak. Accrue ya, berarti pengakuan dulu gitu ya. Iya, dari segi pengakuan sama pencatatannya yang berbeda untuk cash basis dan accrual basis. Oke, kasih. Sama-sama, Bapak. Oke, Agung aja ya, silakan. Udah raisen? Permisi Kak, izin bertanya. Boleh. Itu berarti saldo normalnya itu mengikuti yang bertambah ya Kak? Mengikuti yang bertambah dan berkurang, tergantung nanti kita menemukan transaksi apa. Oh, saldo normal. Iya Ya, Kak. aduh, saldo normal itu mengikuti yang bertambah. Kalau yang berkurang itu pasti kebalikan atau opposite-nya. Walah, oke Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi? Boleh bertanya, Kak? Boleh. Di saldo normal akun itu, apakah ada akun lagi, seperti penarikan dan dividen? Apa? Di saldo normal akun ini, apakah ada akun lagi, selain dari 5 ini? Contohnya penarikan dan dividen. Penarikan Iya. Prive itu masuknya ke ekuitas atau ke modal. Dividen masuk ke modal juga. Jadi ini tuh ketuanya. Nanti anggotanya ada. Saya akan kirim filenya untuk anggota-anggotanya. Gitu. Mohon dijelasin, Prive tadi apa? Prive itu penarikan, misalkan kan Pak Kamal nih punya perusahaan. Perusahaannya Pak Kamal menghasilkan suatu laba atau kas lah ya. Siap. Nah, Pak Kamal itu sebagai pemilik ingin mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ya, maka itu namanya prive. Prive. Jadi ketika uang perusahaan diambil oleh pemilik itu namanya penarikan. Ya. Kalau dividen itu laba yang ditahan yang telah dibagikan, itu dividen. Kalau masih laba atau masih ditahan belum dibagikan ke pemegang saham itu namanya laba ditahan. Tapi kalau setelah dibagikan itu namanya dividen. Seperti itu. Dan itu ada untuk prive itu berbeda ya. Itu akun kontra. Akun kontra itu yang tidak mengikuti aturan sebenarnya. Tapi untuk akun kontra jangan dulu dibahas di sini karena ini masih awal-awal. Nanti aja setelah ada transaksi baru kita bahas. Untuk acuan awal harta utang modal pendapatan ini saldo normalnya. Untuk anggota-anggota lainnya nanti kita akan bahas. Berikut dengan akun kontranya. Seperti itu. Ada lagi? Kak Widianto sama Nafisa boleh? Untuk yang prive tadi, itu kan aku pernah jumpa kasus yang kayak prive itu tuh beda sama equity. Beda sama modal harusnya. Bukan harusnya, maksudnya dalam pengertian aku, prive itu kan dia mengurangi modal sifatnya. Iya. Jadi dia tinggal dikurangin di modal sebenarnya. Kalau misalnya jadi gini, prive itu bukan berarti modal, tapi prive itu masuk ke kelompok modal yang sifatnya kontrak. Makanya tadi nggak saya bahas dulu karena ini belum ke situ. Sifatnya kontrak apa? Sifatnya nanti akan mengurangi modal pada saat perhitungan laporan perubahan ekuitas apabila ada penarikan. Berikut dengan dividennya. Dividen pun sama, sifatnya adalah mengurangi modal. Kenapa dimasukkan ke akun modal? Karena kontrak. Sama seperti halnya di harta. Di harta ada harta lancar, ada harta tetap. Di harta tetap ada akun peralatan, mesin, ada aktiva tetap yang berwujudnya, dan di aktiva tetap yang berwujud ada yang namanya akumulasi penyusutan. Meskipun akumulasi penyusutan sifatnya mengurangi aktiva tetap yang berkaitan, tapi tetap masuknya ke kelompok harta. Seperti itu. Cuman sifatnya kontrak. Yang namanya kontrak adalah tidak sesuai dengan ketika bertambah atau berkurang. Tidak sesuai dengan saldo normal.
Seperti itu, Nafisa. Tapi kalau pengambilan Prive itu akun yang berubah itu, misalnya dia mengambilnya cash itu berarti uang kas dan Ya, Prive yang bertambah ya. atau uang kas dan modal atau modal dan Prive. Prive dan kas. Prive-nya bertambah, maka Prive itu kan ada di debit tuh. Prive-nya di debit. Karena di debit itulah yang sifatnya mengurangi modal. Kenapa? Karena kan modal kan di kredit tuh. Karena Prive bertambah tapi kas kita berkurang, maka itu dinamakan akun kontra. Kontra itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu seperti itu. Saya dipahami ya? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cung. Kalau nggak ada, kita udahin aja karena laptop saya udah lobet. Takut mati. Oke, kalau udah nggak ada, nanti kita lanjut aja di pertemuan selanjutnya ya. Ini untuk konsep untuk persamaan dasar akuntansi jangan dulu ke sini. Ini pembahasan di next time aja. Saya tugaskan untuk semuanya hafal saldo normal akun ini. Pertemuan hari apa ini teh? Jumat depan saya akan tes. Kalau untuk hari Minggu kita materinya materi yang akuntansi keuangan. Oke? Untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Sampai jumpa di hari Minggu dan hari Jumat dan hari seterusnya sampai 30 kali pertemuan ke depan. Semoga ilmu yang saya bagikan malam ini bisa bermanfaat dan bisa sedikitnya membuka mindset teman-teman semua dalam pembelajaran akuntansi. Amin, ya Allah, amin. Oke, kalau kayak gitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Dadah.